Makanya para ulama mensyaratkan ketika ditanya tentang hukum bayi tabung itu apa. Para ulama mengatakan tergantung, dilihat dulu. Kalau syaratnya terpenuhi bayi tabung itu boleh, kalau tidak maka tidak boleh. Apa syaratnya? Pertama, bayi tabung itu bagaimana sih? Lahir di tabung itu maksudnya, hamil di tabung. Melakukan pembuahan airnya laki dengan airnya perempuan di sebuah bejana atau tabung. Dan itu dilakukan oleh orang ahli. Itu ada, dan kita ketahui ada sebagian saudara kita melakukan ini dan berhasil. Bahkan di antara jamaah kita juga ada yang berhasil ini. Jadi bayi tabung ini dikatakan oleh para ulama bisa haram, bisa halal. Kalau halal itu dengan syarat yang pertama, airnya perempuan itu adalah istrinya sendiri, airnya laki adalah suaminya sendiri. Jadi air istri dengan air suami disatukan dalam wadah atau bejana tertentu ini. Ini satu syaratnya. Jadi kalau ngambil airnya laki dari bank sperma, ini haram hukumnya. Tidak tahu di tempat kita ada nggak bank sperma. Kalau di barat ada. Ya, bahkan orang-orang yang kesohor, orang-orang yang terkenal itu menjual spermanya di bank sperma untuk dibeli oleh orang-orang yang ingin anaknya seperti dia. Ya, itu ada. Tapi di kita Allahu a'lam, mudah-mudahan nggak ada. Karena nanti akibatnya percampuran nasab. Jadi syarat yang pertama adalah air perempuan itu dari istri, air laki-laki dari suaminya. Lalu yang kedua, orang yang mempertemukan ini adalah seorang yang ahli. Jadi bukan main-main, bukan coba-coba. Jadi sudah melakukan penelitian, sudah melakukan dia sudah studi, belajar betul-betul mendetail, ya, dan dia sudah analisa dan seterusnya. Jadi betul-betul orang yang ahli di bidangnya, otomatislah dia dokter paling tidak, atau di atasnya dokter apa terserah, mungkin profesor atau bagaimana. Jadi intinya harus orang ahli, karena ini bukan main-main, ya. Lalu yang kedua, tidak hanya ahli, orang yang mengurusi demikian ini atau dokternya ini harus amanah, harus amanah. Kenapa disyaratkan amanah ini? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya karena kalau tidak amanah, si dokter ini tahu bahwasanya airnya perempuan ini lemah. Kemudian diambilkanlah air dari perempuan yang lain. Dikawinkan, berhasil, dapat fulus. Itu dokter yang tidak amanah. Tapi kalau dokter amanah, dia takut untuk mengawinkan dengan air yang lain. Maka dia akan mengatakan, oh ini sudah kita usahakan dijadikan proses pembuahan di dalam tabung ini, ternyata tidak berhasil karena nggak bisa. Terus terang. Tapi kalau dokter-dokter yang tidak amanah melihat airnya perempuan, oke, ya bagus, tapi yang laki lemah, tidak bisa membuahi, maka dia carikan air dari laki-laki yang lain, percampuran nasab, dan itu sangat rentan terjadi. Kenapa? Karena berkaitan dengan apa? Nama baiknya si dokter. Kalau sampai tidak berhasil, maka orang mengatakan, oh saya bayi tabung di situ nggak berhasil. Jadi saking takutnya tidak berhasil, maka dia akan mengambil air dari orang-orang yang memang bisa dibuahkan dengan airnya perempuan atau pasangan ini. Jadi disyaratkan, disebutkan oleh para ulama bahwa orang ahli ini tidak hanya ahli tetapi harus amanah. Kemudian yang keempat, syarat yang terakhir, ya, adalah harus dengan sesuatu yang halal. Tidak boleh ada benda-benda yang haram yang dimasukkan. Misalnya harus disuntik. Disuntik dengan apa? Dengan darah misalnya, tidak boleh, ya. Atau misalnya disuntik dengan babi misalnya, tidak boleh. Atau dengan lemak babi, tidak boleh. Untuk lebih menyuburkan maka harus disuntik dengan lemaknya babi, tidak boleh. Nah itulah syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum bayi tabung. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka itu dilarang dan menjadi haram.